dan seberuntung-beruntungnya perniagaan ketika Bapak Ibu berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi mudah-mudahan ada lagi terakhir. Oke, jadi Bapak Ibu ya bukan nakut-nakutin ya, tapi memang ini real. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Pak, Bu, jujur setelah saya memahami teori ini dengan segala kemampuan saya Pak ya, dengan segala keterbatasan kemampuan saya daftarin ibu haji. Usianya sudah 70 Pak, tapi daftar haji reguler. Pokoknya ibu daftar saja dulu, ini kewajiban saya menghajikan ibu. Dan saya mampunya hanya bayar reguler 25 juta, gak apa-apa. 70 tahun Pak, saya daftarin haji reguler. Kalau secara IQ gitu kan, secara logis, emang nyampe umurnya. Tapi enggak, ya Allah, ini tanggung jawab saya daftarin. Pernah kemudian ternyata ada miracle, keajaiban setahun ternyata saya berangkat. Ya alhamdulillah, istri saya daftarin reguler, saya daftarin haji prosedur. Saya daftarin dua-duanya. Dengan kemampuan saya DP aja dulu, mikirin pelunasannya gimana nanti, udah serahkan semuanya kepada Allah. Kakak saya, teteh saya daftarin juga haji reguler. Kemarin adik saya, mertua saya, alhamdulillah jual tanah Pak, sampai jual rumah. Dan dulu pokoknya udah ibu berangkat, adik saya berangkat, rumah ini saya diresmikan. Pokoknya akhirat saja dulu, saya berangkat. Sekarang dari istri, ibu, teteh yang tinggal mikirin pelunasannya. Tapi tawakal kepada Allah. Allah Maha Kaya. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak sekarang, kapan lagi kita membuat keputusan? Setuju? Setuju. Setuju tadi? Setuju. Oke, boleh angkat tangan kanannya. Tempelkan di bahu sahabatnya. Kalau tidak sekarang, bos, selamat datang. Angkat tangan kirinya. Bos, datang segera. Oke, cukup ya? Cukup ya? Karena nanti ada penjelasan secara teknis ya. Mungkin Bapak Ibu ini saya kadang berdiri seperti ini sebagai penutup. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpersepsi, bisa-bisa travel aja, ngomong gitu ya. Ngomong gitu, motivasi bisa-bisanya travel. No. Bapak Ibu, saya kalau sudah ngasih motivasi seperti ini, real, itulah yang saya alami yang kemudian tidak terjadi pada diri saya. Sehingga kalau saya berdiri, saya bukan atas nama travel lagi, tapi saya atas nama seperti menjadi penyeru, melanjutkan penyerunya Nabi Ibrahim yang menyeru umat manusia, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, berhajilah. Waktu itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, seluruh manusia untuk berhaji. Nabi Ibrahim ragu, ya Allah, gimana caranya? Mana mungkin suara saya sampai? Itu dicatat di dalam Al-Quran. Seru sajalah, wahai Ibrahim, biar aku yang menyampaikan. Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubais, yang sekarang Jabal Qubais itu sudah menjadi salah satu istana raja di dekat Masjidil Haram. Di situ naik Pak, kemudian menyeru, ya ayuhan nas, wahai manusia, berhajilah. Saya datang seperti ini, spiritnya itu Pak. Macet dari manapun, dari tempat ini datang untuk menerima permintaan gitu, untuk ngasih penjelasan motivasi, saya datang. Dan sekali lagi, kalau saya sudah berbicara seperti ini, saya sudah terlepas atas nama siapa, atas nama lembaga apa, tapi saya hanya berhubungan secara personal dan Bapak Ibu mengajak, mari sama-sama berhaji. Nah, kalau Pak Adi nanti mungkin menyampaikan secara lembaga gitu ya, itu teknisnya, ya caranya, solusinya, bagaimana memudahkan Bapak Ibu untuk bisa berhaji atau berumroh dengan menyampaikan solusi-solusi yang insya Allah mudah untuk Bapak Ibu. Terima kasih, saya Hasan Basri, mohon maaf lahir dan batin. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu setelah ini keluar dari pintu ini, satu langkah dari ruangan ini, niatnya kuat dan sudah memutuskan
untuk mendermakan sisa usianya, sisa hidupnya, sebagai rezekinya untuk bisa mendapatkan haji dan umrah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basri atas pemaparannya dan motivasinya. Wajibul haji wal umroh lillahi ta'ala. Jadikanlah niat haji dan umrah itu karena Allah Ta'ala, bukan karena makhluk. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Hasan Basri dan dipaparkan niat. Ya Bapak Ibu, niat, dan niat. Seperti yang didahulukan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Niat. Kalau tidak ada niat, tidak akan perasaan apapun. Kalau tidak ada niat, tidak akan tercatat satu apapun di hadapan Allah. Niat dulu. Lalu bagaimana mengaplikasikan niat tersebut? Ya, sudah dicabut tadi, Bapak Ibu. Rumput liarnya sudah dicabut. Itu bukan semata-mata mencabut asal cabut. Dalam ilmu psikologi Imam Al-Ghazali itu satu perspektif pikiran yang kita arahkan kepada tujuan, di mana itu menjadi niat kuat. Jadi Bapak tadi mencabut itu di dalam pikiran, tidak serta-merta langsung cabut, tapi mental yang sudah ada dibuka oleh Allah. Karena ilah tadi, karena Allah Ta'ala tadi dicabut semua. Nah tadi doa kita sama-sama, mudah-mudahan setelah keluar dari pintu mushola yang mulia ini, tempat yang mulia ini, Allah akan mengirimkan rezeki dari arah yang tidak kita sangka dan duga. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit saya tambahkan karena waktu menjelang sholat zuhur. Bapak Ibu yang hadir sudah isi absen? Sudah. Yang sekian ratus orang ini jangan sampai kelewat. Yang hadir ada berapa ratus orang itu? Amin. Insyaallah yang lain usul nanti. Bapak Ibu khusus dalam acara taklim hari ini yang hadir dan sudah mengisi absen dapat voucher 5 juta rupiah untuk umroh. Enggak yakin. Senyum dulu dong, Bu. Bu. Iya. Tadi kata Ustaz Hasan apa? Senyum itu menandakan satu kebaikan yang Allah berikan, itu rahmat di senyum. Kalau orang yang suka senyum berarti beda. Ya, tapi jangan senyum terus. Tapi senyum terus itu beda persepsi lagi. Senyum dulu lagi. Boleh di. Ya. Senyum dulu Bu, Pak ya. Jadi khusus yang ikut acara taklim hari ini karena materi kita khusus. Ya, khusus kita bicarakan, kita gali masalah Baitullah dan berproses menjawab semua. Amin. Alhamdulillah. Makanya jangan ada yang kelewat absennya, ada yang kelewat kan? Yang belum absen, nomor handphonenya sudah diterakan. Sudah diterakan ya. Baik. Alhamdulillah. Jadi nanti nomor itu akan ditelepon oleh staf dari Al-Muna Islamic Forum, yang dimana sudah kerjasama dengan BCA dalam hal ini Koperasi Sejahtera Anggaran, nanti akan di follow up atau akan dikonfirmasi. Jadi di luar yang tidak ikut hari ini mohon maaf ya, vouchernya nggak dapat, belum dapat ya. Nanti voucher tersebut Bapak Ibu bisa dipotong untuk biaya umroh ya, dipotong untuk biaya umroh. Ini saya tidak memberikan langsung, tapi nanti dikonfirmasi. Saat konfirmasi harus dijawab ya. Kalau tidak dijawab nanti vouchernya tidak dapat diberikan ya. Harus vouchernya saya ya. Jadi nanti dikonfirmasi terkait dengan voucher tersebut. Bapak Ibu ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Hasan Basri terkait dengan action. Nah, bagaimana menggugurkan niat
beliau menghajikan atau mendaftarkan haji orang tuanya sampai menjual rumah, sampai mengorbankan harta benda. Apakah kita bisa serupa dengan beliau? Masing-masing punya kadarnya masing-masing. Ya, ada yang memang niatnya kuat, udah bismillah, rezeki Allah yang atur, besok gimana nanti. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang bismillah, saya niatkan setiap bulan saya nabung. Untuk apa? Setelah niat ada langkah selanjutnya, yaitu action. Bagaimana actionnya? Nah, nanti kami akan melalui customer service dari BMT Asia, Baitul Mal wa Tahwil atau Koperasi Syariah Asia. Apabila nanti Bapak dan Ibu ingin menabung, nanti BMT Asia akan memberikan informasi bagaimana cara menabungnya, bagaimana nanti pola menabungnya. Ya, nanti BMT Asia akan menjelaskan. Ya, karena ini harus berencana. Bapak Ibu harus mempunyai rencana setelah ini. Karena tadi kalau sudah punya niat, kita tidak gugurkan, besok niat itu akan luntur lagi. Sekarang semangat ini di forum ini. Sekarang semangat di ruangan ini, di musola ini. Nanti ketemu lagi teman-teman di luar, tak mungkin lo mau berangkat haji sampai kapan lo katanya. Emangnya haji gampang, emangnya umroh gampang. Nah, ketemu tuh sama rumput-rumput liar yang kayak gitu lagi Bapak Ibu. Nah, karena tadi sudah punya caranya, cabut lagi. Enggak, gua niat karena Allah, gua bisa. Bismillah, saya niat bismillah karena Allah bisa. Cabut, wah, gitu. Ya. Dan insya Allah nanti program yang kita berikan khusus untuk acara ini nilainya sangat spesial, karena kita nggak boleh ngomongin biaya di sini. Nanti masalah itu dikonfirmasi oleh staf kami ya Bapak Ibu. Baik, karena zuhur kira-kira 10 menit lagi, mau tanya jawab dulu Bapak Ibu. Saya kasih 3 pertanyaan, tiga pertanyaan aja. Yang mau bertanya malam silakan. Dari Bapak dulu ya. Silakan. Kita mewakili 3 pertanyaan. Sebelum Mas dulu. Bang Sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Salam. ini tadi kan ada proposal yang 5 juta yang buat itu di sini kan. Kalau misalnya ada keluarga yang mau itu misalnya istri dapat kontrak juga nggak ya? Ini pertanyaan yang baru dan belum biasa jawab. Itu aja, Ustaz. Baik. Oke, Waalaikumsalam. Baik Pak, pertanyaannya kami tampung. Bapak nanti dengan Bu Rosita atau ada nanti Bapak nama dan nomor teleponnya biar nanti langsung konfirmasi ke operasional, ke kantor untuk hal tersebut. Artinya bapaknya juga berangkat dengan istri gitu ya. Berangkatnya berdua Pak ya? Ya, misalnya begini. Baik. Ini mewakili semuanya. Ya. Oh, Ya. Jadi pertanyaan Tapi ada rapel. pertanyaan yang sama seperti itu Pak. Iya. Jadi pertanyaannya rapel. Bapak-bapaknya malu-malu itu. Makasih Pak Sudarto. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, yang lain 2 lagi pertanyaan. siapa? Ada lagi Bapak? Kamu tuh tadi dengan Bapak siapa? Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Kita dengan Bapak Muhammad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masukkan izin Pak. Oke, Mas Bapak. Ini namanya putaran itu kan dengan apa? Yang halal Pak ya. Makanya kita minjam duit yang dengan berbunga itu gimana Pak? Insya Allah itu gimana? Bisa nggak gitu? Ada lagi? Terus Ya, aja. kita aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
minjam duitnya kategorinya ibadah ya Pak? Di koperasi gitu. Oke, Nah, koperasi. Baik. Baitul Mal wa Tanwil atau biasa disebut koperasi syariah. Syariah itu dasarnya ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini yang sudah bersertifikasi dari MUI, lembaga yang memang sudah diakui oleh negara. Jadi program atau produk yang dikeluarkan oleh lembaga yang menggarisbesarkan yaitu syariah dengan ada Dewan Pengawas, insya Allah itu sudah halal Pak. Karena akadnya nanti akan dirubah menjadi akad murabahah. Nah, akad ini berpengaruh kepada hasil Pak. Makanya nanti ada akad yang nantinya gharar atau haram, gitu Pak. Maka nanti akadnya yang akan Bapak tanda tangani atau Bapak nanti ikuti, akad itu sudah menjadi tanggung jawab bagian dari Dewan Pengawas Syariah berupa produk atau program yang diikuti, gitu Pak. Dari saya ya, jelas ya. Jadi kalau akadnya nanti dengan koperasi syariah beda dengan konvensional. Kenapa ada bank syariah dan bank konvensional? Akadnya beda Pak. Akad menentukan. Ya, kembali lagi akad itu adalah niat awal. Ya, niatnya menentukan. Ya, kalau dengan syariah sama aja, bank juga sama aja kan? Tidak sama. Makanya beda akad, beda hasil. Seperti itu. Insya Allah Pak, dengan syariah maka hasilnya akan baik. Oke. Ada lagi satu lagi Bapak? Mama ada ubir. Benar. Monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak, boleh nggak sih Pak kalau umroh itu berhaji sebelum berkorban gitu Pak, kambing atau apa? Karena saya itu lagi untuk berkorban gitu. Boleh nggak sih? Tabungan kurban ya. Iya. Baik. Berbeda halnya kurban dengan ibadah haji dan umroh. Kalau kurban itu bentuknya adalah sunnah. Ya, kalau kurban bukan wajib, tidak ada kewajiban untuk kurban. Kalau haji terutama. Ya, kalau haji wajib karena masuk ke dalam rukun Islam yang kelima. Ya, rukun Islam yang kelima adalah berhaji. Jadi walaupun, nah tadi contohnya Ustaz Hasan mencontohkan orang tuanya didaftarkan sampai menjual harta bendanya untuk berhaji. Faedahnya apa? Apabila tadi sudah meninggal dalam waktu menunggu, sudah gugur kewajibannya di mata Allah. Syariatnya sudah gugur Bapak Ibu. Ya, jadi jangan main-main ini dengan masalah rukun Islam. Makanya orang yang sedang nunggu kebanyakan berumroh terlebih dahulu. Kenapa? Untuk menggugurkan harapannya, niatnya. Ya Allah, saya masih lama hajinya, tapi saya umroh. Ya Allah, jadikanlah, catat tuh doanya, catat ibadah umrohnya sebagai penggugur ibadah haji saya. Allah, kalau nanti nggak sampai, kan kita ada 3 yang pasti. Yang pertama, kematian. Pasti Bapak, nggak boleh diundur itu, nggak ada. Kalau malaikat Israel udah datang nanti dulu, besok lagi saya belum haji, nggak boleh. Kita harus sudah siap. Yang kedua, jodoh. Yang ketiga, dan rezeki. Allah sudah atur semuanya 3 hal ini. Makanya setelah kita mengetahui ilmunya, segerakanlah kebaikan itu. Bagaimana caranya? Gugurkan walaupun harus menjual harta benda. Tapi hidup ini kan ladang. Bapak ini kan hidup di dunia ini kan ladangnya di dunia, bukan mau hidup selamanya kan di dunia. Nikmatinya di akhirat. Bagaimana mencari dunia ini untuk akhirat? Jangan dunia ini dicintai terus lupa akhiratnya. Jangan kita setiap hari berangkat pagi pulang sore lalu lupa untuk nabung ibadah haji, nabung kurban, nabung untuk ibadah umroh. Ini ladang kita, gitu ya. Jadi beda antara tabungan umroh, tabungan haji.
dan tabungan kurban. Yang wajib adalah haji. Kalau mau nabung itu wajib. Ya karena runutannya ada di untuk Islam, harus dikumpulkan. Namun sebelum itu bisa masuk terjadi, boleh melakukan umroh. Boleh. Ya Mas ya. Baik ibu-ibu, kayaknya kalau ibu-ibu dirapel satu aja. Coba sekarang musyawarah Bu, pertanyaannya apa? Giliran ibu-ibu aja dirapel. Ayo Bu, sebelum selesai ini Pak Haji Nur Hadi mau memberikan sesuatu. Moga Bu, ada pertanyaan? Cukup ya ibu-ibu ya. Tambahannya, nah ini dari Ibu Senang dan senyumnya semakin lebar, otot pipinya terangkat dan semakin muda. Kalau orang pergi umroh dan haji itu nggak ada yang menua Bu, semuanya tampak muda karena happy. Yang sekarang terutama happy dulu, senang dulu. Untuk tadi yang punya yang dapat voucher, nanti dapat tambahan ada terakhir dapat tambahan produk kesehatan dari BNT Asia. Ya, nanti dapat tambahan produk kesehatan. Kayaknya kalau dikonfirmasi dijawab. Cukup ya, dari saya sudah masuk dulu. Dari saya dan Ustaz Hasan, akhirul kalam saya mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita bisa bertemu lagi dalam waktu yang lebih panjang membahas terkait dengan Baitullah. Mudah-mudahan kita semua terundang. Insya Allah yakin Allah mengundang pasti. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keluasan rezeki dan limpahan rahmat. Mobil khusus kita diberikan uang yang berlimpah ruah untuk bayar ibadah haji dan bayar umrah. Lalu insya Allah kita dipanjangkan umur dan disediakan badan kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi itu diberikan Bapak Ustaz. Langsung ada mempersingkat waktu tersudah menjelang azan zuhur. Ini akan ada nama-nama yang saya sebutkan segera ke depan. Akan ada beberapa lukisan dari bagi rumah tangga yang akan diwakilkan oleh Bapak Nurhadi. Yang pertama Murdani, 2 Setiani Wilujeng, 3 Aris Sabto Aji, 4 Vera Tiara Bakar, 5 Supriyanto, 6 Dede Hasanti. Mohon waktunya untuk ke depan. Bapak Nurhadi kami persilakan Pak. Duh. Allah